Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kita waktu yang baik, keadaan sehat, penuh damai sejahtera dari Tuhan. Dengan tengah mungkin kita menghadapi berbagai hal. Saya selalu ingat firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini yang membuat saya rindu, saya dan setiap kita selalu bersemangat mengikut Tuhan, bersemangat menjalani kehidupan kita di dunia ini. Hari ini kita mau mendengar firman Tuhan dari Yakobus pasal 5 ayat 17 sampai yang ke-18. Dikatakan begini, saya bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Wow, saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus. Dikatakan di sini tadi, Elia manusia biasa. Saya pikir Bapak Ibu, apa Elia manusia biasa ya? Tapi memang Alkitab mencatat Elia manusia biasa. Sama seperti kita. Mungkin pernah sakit, mungkin juga pernah khawatir, mungkin juga pernah merasa kelaparan, kehausan mungkin pernah mengalami stres juga, tertekan. Itulah sebabnya Alkitab mencatat Elia ini manusia biasa. Sama seperti kita. Tapi saya pikirkan lagi Bapak Ibu, Elia ini manusia yang luar biasa menurut saya. Kenapa? Karena Alkitab mencatat sepak terjang daripada Nabi Elia ini. Luar biasa dia. Dia adalah satu di antara 2 orang yang diangkat Tuhan langsung ke sorga. Satu lagi adalah Henok. Elia, orang yang langsung diangkat Tuhan ke sorga, tidak mengalami kematian. Dia juga yang berdoa selama 3 tahun 6 bulan hujan tidak turun. Ini luar biasa Elia ini. Dia juga yang mengurapi Elisa. Ini luar biasa menurut saya. Dan Elisa juga dipakai Tuhan luar biasa karena didoakan oleh Elia. Elia juga mengalahkan dewa-dewa Baal dalam kerajaan Israel pada waktu itu. Nabi-nabi dari Baal itu dikalahkan, turun api luar biasa. Elia juga yang menolong janda Sarpat untuk bisa makan. Dari apa yang sedikit yang dipunya janda Sarpat ini, dan Tuhan melakukan mujizat melalui Elia. Elia juga yang bisa dipakai Tuhan untuk menghidupkan kembali anaknya janda Sarpat ini. Kalau kita baca di Raja-Raja 17. Jadi saya pikir Elia ini adalah manusia yang luar biasa dipakai Tuhan. Tapi perenungan bagi kita Bapak Ibu. Kenapa Elia dipakai Tuhan luar biasa? Yang pertama saya lihat di sini kebenarannya, dialah orang yang dekat dengan Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan. Kenapa saya katakan dia dekat dengan Tuhan? Karena dia itu selalu mendengar Tuhan berbicara bagi hidupnya. Dia mendengar Tuhan berbicara, dia membuka telinganya lebar-lebar, dan setelah dia mendengar firman Tuhan, dia melakukannya. Walaupun itu rasanya berat. Dalam 1 Raja-Raja 17 diceritakan, Elia sebenarnya dikejar-kejar oleh Isabel. Ya, istri Raja Ahab yang jahat itu. Yang sangat jahat itu. Tapi malah Tuhan menyuruh dia pergi ke Sidon. Ya, Sidon. Pergi. Saya pikir kenapa ya? Dia sudah dikejar-kejar gitu, dia mati hidupnya sebenarnya, tapi dia malah Tuhan menyuruh dia ke Sidon. Dan dia pergi ke sana. Dan dia taat kepada Tuhan. Dia taat, dan ternyata Bapak Ibu ada maksud Tuhan yang luar biasa di situ. Waktu Isabel mengejar-ngejar dia disuruh pergi ke Sidon, itu artinya Tuhan mau menjaga dia. Tuhan mau melindungi dia. Karena Sidon itu adalah tempat lahirnya Isabel yang jahat ini.
Jadi siapa yang akan berani mengganggu atau menggeledah kampungnya Isabel? Waktu itu nggak ada. Ini cara Tuhan luar biasa sekali. Jadi dia itu luar biasa menurut saya. Dia menjadi pemenang-pemenang iman. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya rindu, saya berdoa setiap kita, walaupun kita manusia biasa, tapi kita bisa dipakai oleh Tuhan. Cara yang pertama adalah kita harus memberikan hidup kita siap dipakai oleh Tuhan. Dalam segala apapun. Kalau Tuhan berkehendak, kita relakan hidup kita dipakai untuk Tuhan menjadi alatnya. Situasi pandemi yang kita alami sekarang ini. Siapkan hidup kita dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi lingkungan kita, masyarakat sekitar kita, bahkan sampai kepada yang terbesar dan yang terbesar itu. Relakan hidup kita dipakai oleh Tuhan. Elia dipakai oleh Tuhan karena dia begitu melekat dengan Tuhan, begitu dekat dengan Tuhan. Dia tidak pernah melawan, memberontak, tidak taat. Dia taat akan perintah Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, dia juga dikatakan tadi firman Tuhan, dia orang yang suka berdoa. Suka membangun hubungan dengan Tuhan. Suka berkomunikasi dengan Tuhan. Dia berdoa. Apa yang dia doakan Bapak Ibu, ya dia katakan supaya tidak turun hujan 3 tahun dan 6 bulan. Dan kemudian dia berdoa lagi. Hujan turun lagi setelah 3 tahun dan 6 bulan itu. Hujan turun lagi dan bumi menghasilkan buahnya. Dan yang ketiga menurut saya, Elia ini adalah orang yang siap menanggung resiko apapun karena imannya kepada Tuhan, karena keyakinannya kepada Tuhan. Kita tahu waktu itu kekeringan 3 tahun dan 6 bulan itu. Bukan berarti waktu Elia pergi ke mana hujan turun, hujan lokal terjadi bagi dia. Bukan. Dia pun mengalami kesusahan musim kekeringan itu. Dia pun mengalami penderitaan juga karena akibat daripada doa dia, permohonan dia itu Bapak Ibu. Tapi dia siap menanggung risiko daripada iman, keyakinan dia itu. Ini yang makanya dia dipakai Tuhan luar biasa. Dia tidak pernah menghindar dari risiko iman. Kita ini orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu? Siapkah kita menanggung konsekuensi daripada segala masalah dalam hidup kita? Saya rindu, saya berdoa kita semua bisa dipakai oleh Tuhan. Kita belajar dari iman Elia Bapak Ibu. Dia manusia biasa tapi menjadi orang yang luar biasa. Saya berdoa untuk kita semua di tempat ini. Kita manusia biasa tapi bisa dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan, menjadi luar biasa. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.